Suaranya. Nah, di buku ini, Aman, Pak. Oke, thank you. Di tema ini kita coba bahas tentang agama, khususnya yang membahas tentang wara. Nah, ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Tonton bahwa wara itu singkatnya adalah mendahulukan mencegah dari perbuatan kemungkaran dan di atas perbuatan berbuat kebaikan. Bukan berarti kita tidak mengedepankan kebaikan. Kita tetap berbuat baik, tetapi di satu sisi kita juga harus melakukan atau menahan diri untuk tercegah dari perbuatan kemungkaran. Karena di pengantarnya buku Kang Jalal, di buku Jangan Bakar Taman Surgamu, itu juga spesifik bahas wara. Nah, jadi wara itu singkatnya adalah dia bagian dari takwa. Nah, takwa itu definisinya adalah mencegah dari kemungkaran dan berbuat baik. Intinya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu definisi takwa. Tetapi perilaku beribadah kita ini tidak mencerminkan bahwa kita ingin mencegah kita dari kemungkaran. Kita selalu berbuat baik, tetapi di satu sisi kita membakar amal-amalan kita itu. Misalnya kita selalu sholat wajib, selalu puasa setiap Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan sholat mungkin maybe. Tetapi di satu sisi di saat kita bersosialisasi kepada orang-orang, kita mungkin menyakiti hati orang lain misalnya. Nah, itulah yang menyebabkan amalan-amalan kita itu gugur seketika. Bahkan di dalam buku itu, teman-teman silakan baca bukunya, akan ada seseorang yang mengangkat amal atau membawa amalnya sebesar gunung yang paling terbesar di dunia. Kemudian di hadapan Tuhan itu diperintahkan oleh malaikat untuk dihancurkan bagaikan debu yang bertebaran. Nah, apa yang dilakukan orang itu yaitu dia tidak berbuat baik terhadap orang lain. Dia beribadah tetapi di satu sisi dia menyakiti hati orang lain. Itu salah satunya. Nah, bagaimana caranya? Di buku ini kita coba untuk membahas apalagi misalnya teman-teman yang misalnya pegiat literasi itu kayaknya kalau lisan itu selalu kita gunakan. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencegah diri dari perbuatan misalnya penyakit lisan ini, karena kan judulnya adalah mengobati penyakit lisan. Nah, orang-orang yang selalu menggunakan lisan ini adalah ya orang-orang yang selalu berbicara di depan umum, seperti misalnya di resensi, kita tidak lepas dari kegiatan lisan ini. Nah, buku ini saya baca minggu lalu, dan ini juga salah satu daftar bacaan saya untuk bisa menyelesaikan buku yang insya Allah nanti tahun depan kita akan terbitkan, insya Allah. Doakan aja. Nah, mengobati lisan ini ditulis oleh Faid Kasyani atau Fida Kasyani. Kalau tahun terbitnya itu di Iran dia terbit cetakan pertamanya tahun 2005, kemudian di Indonesia itu terbitkan 2008. Penerbitnya ini adalah Penerbit Cahaya. Nah, buku ini kurang lebih sekitar 300 halaman. Nah, saya juga mencoba untuk menaikkan standarisasi juga membaca, karena saya teringat, entah saya dengar podcast atau apa, dia bilang begini bahwa biasanya itu rutinitas itu dapat menjenuhkan kita kalau kita selalu itu saja yang dilakukan. Jadi upaya untuk tidak menjemukan atau misalnya bosan dalam membaca, ya kita naikkan standarisasi kita membaca. Misalnya kalau kemarin kita satu hari satu buku itu seminggu, upayakan misalnya satu buku itu 3 hari. Itu upaya untuk menghindari teman-teman dari perilaku bosan dalam membaca. Nah, di buku ini, di awal-awal bukunya dijelaskan ada sekitar 18 ragam penyakit lidah yang tentunya harus kita hindari. Yang pertama itu adalah berbicara yang tidak penting. Nanti kita akan jelaskan misalnya kenapa ini semua dikatakan penyakit lidah, kenapa misalnya kita harus mendahulukan diam daripada berbicara. Nah, biasanya kita ini kan makhluk sosial yang mana kita butuh
sosialisasi terhadap orang-orang, tetapi terkadang kita itu saking mungkinnya mau daripada dia diam-diam, mending cerita aja yang ya sebenarnya nggak ada gunanya juga sih yang kita bicarakan. Nah, berbicara yang tidak penting ini adalah salah satu penyakit juga, yang mana sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal produktif lainnya daripada berbicara yang tidak penting. Ini kan biasanya untuk memulai pembicaraan dan segala macam. Saya kira hindari juga berbicara yang tidak penting seperti begini. Atau misalnya bicara berlebihan, misalnya yang seharusnya tidak disampaikan tapi disampaikan. Jadi dalam berbicara itu kita harus setidaknya memikirkan apa yang harus kita bicarakan. Jadi jangan mulut dulu yang bergumam tapi otak terlambat untuk memikirkan. Jadi antara pikiran dan mulut kita ini harus kita biasakan bahwa berpikir dulu sebelum menyampaikan sesuatu. Nah, bicara tentang hal batil ini sebenarnya masuk dalam, misalnya kita bicarakan kekayaan orang lain, itu masuk dalam situ, bahkan dia haramkan. Misalnya kita bicarakan orang lain, bukan ghibah ya, tapi misalnya kita mengangkat sesuatu, orang, misalnya dari kekayaannya dan segala macam, itu dia sarankan juga buku ini jangan. Nah, yang keempat adalah perdebatan, apalagi ini. Perdebatan itu kan bisa menimbulkan amarah juga dalam hati. Nah, yang keempat adalah perdebatan. Ini perdebatan yang selalu kita ingin cari-cari. Karena ujung perdebatan itu adalah memang tentang benar dan salah. Kalau misalnya perdebatan itu, bukan perdebatan sih namanya, diskusi yang bagus. Kalau perdebatan pasti mengarah kepada yang benar dan yang salah. Misalnya kalau kita mau berbicara tentang fikih, antara fikih satu dan fikih lainnya, pasti kalau kita berdebat, pasti yang fikih yang seberang ini menganggap bahwa fikihku ya ada yang benar, yang di seberang sana salah. Nah, itu kan bagaimana caranya kita berupaya untuk menjatuhkan lawan, itu yang tidak dibolehkan. Bahkan kalau mungkin kita terpojok dalam hal perdebatan itu, kita mungkin mengalihkan untuk menyerang pribadinya, bukan idenya. Nah, itu yang dihindari. Jadi, hindari juga perdebatan. Saling berbantahan ini ya saya kira sama juga sih dengan perdebatan. Kemudian memaksakan diri berbicara yang fasih. Ini juga sejalan yang selalu diulang-ulang di resensi. Kalau bisa gunakan bahasa kaum aja atau bahasa yang dimengerti di masyarakat tertentu. Misalnya sesuaikan aja, misalnya kalau di dalam ranah ruang-ruang ilmiah yang memang di dalamnya itu ngerti apa yang kamu sampaikan, atau teman-teman pakai bahasa ilmiah yang memang dia mengerti. Jadi nggak usah paksakan diri supaya terlihat wow di depan orang lain hanya karena berbicara kita. Lebih baik kita menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa kaum yang dapat cepat dimengerti oleh orang lain. Jadi ini adalah, bahkan ini juga masuk dalam salah satu hadis juga, bahwa Rasulullah itu juga melarang untuk kita memaksakan diri dari berbicara fasih ini. Kalau bisa ya gunakan aja bahasa yang bisa dimengerti. Nah, yang ketujuh, memaki dan ucapan kotor. Nah, ini biasanya kita lakukan. Bahkan biasanya terjadi di teman-teman dekat kita. Kita enak mengucapkan kata-kata kotor, bahkan kita memaki dan biasa mengumpat orang tua bahkan. Ini kita hindari, karena apa yang kita ucapkan itu akan berdampak ke perilaku kita nantinya. Jadi apa yang kita ucapkan itu sangat berdampak. Seperti ungkapannya Lao Tse yang selalu diulang-ulang oleh Kak Tonton. Nah, yang kedelapan adalah mengutuk. Ini juga tidak dianjurkan. Kita kadang terlalu emosi, bahkan kita mengutuk, ya ada yang bilang semoga itu masuk neraka dan segala macam. Justru yang mendoakan itu bisa jadi dia sendiri yang masuk neraka sendiri. Nah, bahkan yang kesembilan ini nyanyian dan syair. Nah, bukan berarti nggak boleh, tetapi kalau bisa minimalisir aja nyanyian dan syair ini. Bahkan nyanyian ini kalau dalam saya pernah baca itu kadang biasa mematikan hati. Jadi kurangi saja menyanyi. Kita nggak, ya bukan berarti kita harus bersikap ekstrim juga, nggak nyanyi. Kadang kita juga butuh hiburan, tetapi usahakan minimalisir nyanyian dan syair itu. Kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya.
Nah, kemudian yang 10 ini bergurau. Bergurau juga ini masuk dalam daftar ragam penyakit lidah. Terkadang kalau kita keasikan bergurau sambil ketawa, ketiwi, itu juga dapat mematikan hati. Dan bahkan berujung kepada kita susah untuk misalnya sedih pada saat sholat dan segala macam, kita sulit misalnya berdoa untuk khusyuk, itu berdampak ke situ. Dalam buku ini dijelaskan. Mengejek dan menyebarkan rahasia ini juga sangat tidak dianjurkan, sama dengan tadi memaki dan ucapan kotor. Nah, menyebarkan rahasia ini yang mana tidak boleh. Biasa kadang orang bilang gini, wih, ada rahasiaku, tapi jangan kau kasih tahu sama teman yang lain. Nah, atau ada rahasianya temanku, tapi kau di ini yang kutanya, jangan sampai gitu. Itu nggak dibolehkan juga. Jadi kalau bisa teman-teman dalam hal mengejek dan menyebarkan rahasia ini nggak usah minimalisir. Pun kalau misalnya rahasia temannya itu ada sampai ke teman-teman sendiri, ya simpanlah itu menjadi rahasianya, karena bisa jadi kalau kita mengumbar rahasianya orang, itu menuju kepada gibah, yang mana gibah juga itu masuk dalam penyakit lidah juga. Kemudian janji palsu. Nah, ini banyak sekali. Misalnya kalau laki-laki ini selalu mungkin buat janji palsu. Misalnya nanti ya dia janji palsunya itu berdasarkan karena dia gembira. Jadi ini juga tidak dianjurkan, bahwa kita tidak boleh misalnya dalam menentukan sesuatu atau menentukan sikap, tidak dianjurkan dalam keadaan berbahagia, tidak boleh juga dianjurkan dalam keadaan bersedih, tetapi kita harus menetralkan semua emosi kita, barulah kita menentukan sikap. Jadi jangan sejanji-janjinya dengan orang. Ya, jadi ujung-ujungnya itu akan menyakiti hati orang lain, entah itu dalam urusan pemerintahan atau mungkin urusan percintaan. Itu teman-teman usahakan minimalisir janji itu, karena terkadang itu bisa menyakiti hati orang lain. Berdusta dalam ucapan dan sumpah. Nah, ini bisa dibilang berbohong, tetapi bukan berarti ada juga berbohong demi kebaikan. Itu kalau nggak salah kemarin Kak Tonton pernah cerita, Rasulullah kalau nggak salah pernah bertemu dengan atau ada seorang masyarakat lewat di hadapannya Rasulullah sambil berlari, kemudian setelah dia berlari ada orang yang mencarinya. Nah, Rasulullah bilang dia nggak melihat, selama dia berpindah tempat dulu, kemudian dia bilang selama saya di sini saya tidak pernah melihat orang itu. Nah, jadi berbohong itu juga ada juga demi kebaikan, tetapi ya harus minimalisir supaya teman-teman nggak usah berbohong. Bahkan hal sepele saja pun itu nggak usah berbohong, karena bisa jadi habit juga itu. Kalau misalnya dari hal-hal kecil kita selalu berbohong sampai kepada habit itu, jadi kebiasaan itu bohong. Apalagi bersumpah. Nah, yang ke-14 adalah gibah, yang mana ini gibah adalah kalau dalam hadis itu biasa dijelaskan seperti memakai bangkai saudaranya sendiri, yang mana bahkan juga ini menggunjing gibah ini kan ada beberapa alasan dalam buku ini dijelaskan. Biasanya orang menggunjing atau gibah itu bisa jadi dia karena iba terhadap orang itu, kemudian bisa jadi karena dia marah terhadap orang itu. Nah, gibah dalam artian ini yang dianggap adalah ketika misalnya orang yang kita cerita itu tahu bahwa dia diceritakan dan dia marah, kita berdosa. Jadi upayakan apapun itu rahasia yang teman-teman dapat, ya pendam aja, kecuali memang ada orangnya di situ dan dia fine-fine aja kalau mau diceritakan rahasianya. Nah, yang ke-15 adalah lidah bercabang. Nah, ini diceritakan ada sebuah di dalam sebuah keluarga, entah itu saya lupa, dia pembantunya, dia katakan begini sama antara si laki-laki, suami dan istrinya, suami istri. Jadi ini pembantu mencoba untuk membohongi kedua belah pihak ini. Jadi dia katakan kepada istrinya, nanti kalau malam itu istrimu bakalan membunuhmu. Jadi kau harus siapkan pisau di situ. Nah, kemudian ditanyalah lagi pada sama si perempuan istri ini, dia katakan bahwa nanti malam itu
suamimu akan akan membunuhmu juga. Jadi pada saat malam, hanya karena si ini tadi yang lidah bercabang ini yang mencoba untuk mengadu domba. Jadi lidah bercabang ini ya bahasanya adalah mengadu domba suami istri itu, ya alhasil salah satu dari suami atau istri ini terbunuh gara-gara adu dombanya itu. Nah, yang keenam ini adalah pujian. Ini saya diskusikan kemarin sama Ibad bahwa terkadang ketika kita memuji itu bisa jadi mematikan semangatnya seseorang. Jadi kalau kita memuji berlebihan, nah bisa jadi orang yang kita puji itu dia beranggap bahwa saya sudah sampai kepada tujuan saya. Yang dianjurkan adalah kita tetap mengapresiasi, tetapi kita harus memberikan kritik yang membangun supaya orang yang tersebut tidak mapan terhadap apa yang telah dia capai. Nah, yang ke-17 adalah bertanya sebelum waktunya. Nah, di sini pernah diceritakan pada suatu ketika Rasulullah itu ada salah satu sahabat selalu bertanya. Bahkan Rasulullah ini saking jengkelnya, dia wajahnya memerah dan mengatakan kepada orang tersebut bahwa ya saya lupa, mungkin dia mengatakan itu jangan selalu kita itu kalau mau bertanya harus tempatkan dulu pada waktunya. Bisa jadi orang-orang yang kita tanya itu mungkin lagi sibuk, yang mana dia harus mungkin tentukan deadline-nya dulu. Jadi kalau misalnya mau bertanya, ya tanyalah di forum-forum ilmiah seperti misalnya ini. Jadi tanyalah juga berdasarkan apa yang dibahas. Kemudian bisa jadi, tapi kalau misalnya mau bertanya, izin dulu kepada orangnya. Misalnya mengganggu tidak waktunya kalau kita tanya. Nah, yang ke-18 adalah kesalahan bicara dalam urusan agama. Kenapa ini masuk? Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu salah. Jadi, ada anjuran. Ini kita dianjurkan, misalnya kalau untuk teman-teman yang selalu berbicara di depan umum, apa yang harus kita bayar atau fidyanya, ya, gantinya. Kalau misalnya dalam pembicaraan kita itu ada kesalahan setelah misalnya teman-teman lagi mengadakan diskusi atau teman-teman jadi pemateri, setelah bawa materi, teman-teman dianjurkan untuk sholat 2 rakaat untuk memohon ampun apabila misalnya dalam pembicaraannya teman-teman itu ada menyinggung hatinya orang lain atau mungkin ada hal-hal yang miss dalam penyampaiannya teman-teman, karena kita ini ya tidak lepas dari gangguan setan dan lain-lainnya. Jadi usahakan juga sebelum berbicara kita berdoa dan segala macam. Nah, jadi ini adalah 18 ragam penyakit lidah yang harus kita hindari. Nah, mengapa harus diam? Karena ini adalah 3 hadis yang coba saya ambil dari dalam buku ini. Yang mana banyak sekali sih sebenarnya kalau hadis-hadis tentang mengutamakan diam ini, bahkan juga dalam ayat Al-Quran juga disertakan dalam situ. Misalnya, iman seseorang hamba baru akan tegak bila hatinya baru akan lurus, bila dia menggunakan lidahnya dengan benar. Orang yang menyakiti tetangganya tak akan masuk surga. Ini hadis yang pertama. Yang kedua itu, siapapun yang ingin selamat, hendaknya dia menutup mulutnya atau diam. Nah, yang ketiga, maukah kalian kuberitahu tentang, maukah kalian kuberitahu tentang ibadah yang paling mudah dilakukan tubuh kalian, yaitu diam dan berakhlak terpuji. Nah, bahkan ini kita dianjurkan untuk berakhlak terpuji juga. Jadi diam bukan berarti diam baik-baik, tapi ada juga kapan harus kita bicara, ya. Selanjutnya kita akan jelaskan kapan kita harus berbicara itu. Kapan kita dianjurkan berbicara? Jadi ada 4 pengelompokan yang coba saya yang dalam buku ini juga dijelaskan. Ada 4, yaitu berbicara yang murni berbahaya, berbicara yang murni bermanfaat, bicara yang mengandung bahaya dan manfaat. Yang keempat atau yang terakhir adalah bicara yang tidak mengandung bahaya dan manfaat, atau bisa dibilang itu tadi di dalam penyakit pertama tadi, yang bicara ya tidak ada gunanya sama sekali yang dia bicarakan. Nah, kapan kita harus berbicara? Kita berbicara pada ranah-ranah yang murni bermanfaat,
yaitu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang berlandaskan referensi, bukan hanya sekedar simakan dari orang lain. Jadi kenapa juga kita misalnya di Resensi Institute itu di tahapan pendidikannya kita jelaskan bahwa tahapan pertama adalah bukan terapi sih, berpikir kritis, yang mana itu menaungi dari tahapan pendidikan yang lain. Yang kemudian setelah itu baru menyimak, baru membaca, kemudian menulis atau mengajar. Mengajar ada dua kalau dalam tahapan pendidikan itu. Setahu saya, yaitu mengajar ya seperti diskusi ini atau dari tulisan. Kemudian yang terakhir adalah ke ranah terdidik itu sendiri. Nah, kapan diajarkan berbicara, yaitu bicara yang murni bermanfaat. Kita tidak boleh berbicara yang murni berbahaya. Yang ini pasti ranah-ranahnya yaitu hate speech, hoax, dan segala macam. Bicara yang mengandung bahaya dan manfaat ini bisa jadi mungkin dalam pembicaranya kita meskipun bermanfaat, tapi dalam hati kita ini ujub. Kita menganggap bahwa saya lah yang paling benar. Tetapi memang ada manfaatnya. Tetapi bicara yang mengandung bahaya dan manfaat ini kita coba minimalisir. Karena biasanya ujub itu ya hanya orang itu saja yang tahu. Karena kan ada ria, ada ujub, apalagi takab. Saya lupa yang terakhir. Nah, ujub adalah penyakit atau penyakit yang mana dirinya sendiri yang tahu, yaitu sombong misalnya terhadap ilmu yang dia sampaikan. Dia menganggap bahwa semua orang itu bodoh di hadapannya. Takabur satu. Thank you, Kak. Nah, misalnya di ujub ini dia menganggap bahwa kalau dalam ilmu, ujub dalam ilmu itu dia menganggap bahwa semua orang itu bodoh di hadapannya. Saya misalnya banyak bacaanku, sedangkan dia yang saya ajak bicara sedikit. Jadi itu adalah salah satu ujub, dia menganggap dirinya benar. Ada juga orang ujub dari agamanya, dia menganggap bahwa amalannya ini sudah dapat membawanya ke dalam naungannya Tuhan, padahal tidak. Nah, bicara yang tidak mengandung bahaya dan manfaat ini ya bicara yang sia-sia. Jadi yang harus kita yang dianjurkan itu adalah bicara yang murni bermanfaat. Oke, thank you guys. Itu sedikit review dari saya tentang buku ini.